Kami menginginkan adanya kesetaraan antara selatan dengan tengah dan utara. Bahkan berbicara kalau Jawa Barat ingin ada setara dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin dengan provinsi, Pak Wakil Ketua DPRD provinsi. Persoalannya bukan persoalan suka tidak suka dengan pemerintah Kabupaten Cianjur. Kami tegaskan, bukan persoalan tidak suka terhadap pemerintah Kabupaten Cianjur, akan tetapi ada sebuah kesadaran bahwa kemampuan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Cianjur yang tidak akan mampu mencukupi memenuhi kebutuhan masyarakat Cianjur Selatan dengan 32 kecamatan, 370 desa dan keluarga lebih. Itulah sebuah persoalan. Kami ingin mencoba meringankan beban persoalan tadi. DOB sebagai sebuah harapan. Kenapa? Karena berbicara terkait dengan anggaran dari seluruh pemerintah daerah pada umumnya masih bergantung terhadap pemerintah pusat dan tidak bersandar kepada pendapatan asli daerah. Dalam konteks inilah barangkali kami ingin mendapatkan hak tersebut, ingin mendapatkan bagian tersebut, karena aturan tetap seperti itu. Pemberian anggaran dari pusat tidak berbasis luas wilayah dan jumlah penduduk, akan tetapi berbasis pemerintahan daerah. Inilah sebuah kesadaran masyarakat. Kami sebagai masyarakat biasa ada kepedulian bagaimana merubah nasib Cianjur Selatan. Terseok-seok kami, Pak Bupati, Pak Pimpinan Dewan, 12 tahun bagaimana memperjuangkan, bagaimana menyuarakan. Selama 12 tahun itu hanya sebuah impian, belum menjadi sebuah kenyataan karena aspirasi tersebut belum ditangkap oleh pemerintah menjadi sebuah regulasi yang jelas. Kamu belum bisa melangkah. Kenapa belum bisa melangkah? Karena fondasi dasarnya payung hukum tentang DOB itu sendiri harus dimulai dengan adanya kesepakatan persetujuan pemerintah daerah kabupaten. Sampai 2018 pertengahan ke belakang, nasib Cianjur saja terkatung-katung. Kami juga tidak jelas arah, mau bagaimana dan mau kemana. Tapi kami tidak pernah lelah, Pak. Kami tidak pernah bosan. Kami tidak ada yang menadai memodali. Tidak ada, Pak. Tidak ada bandar di Cianjur Selatan. Bandarnya kami berangkat dari akar rumput. Tidak ada istilah ini kepentingan elit politik. Tidak ada ini kepentingan elit bisnis. Murni pergerakan Cianjur Selatan berangkat dari akar rumput. Saya sebagai saksi hidup bagaimana susah payahnya Cianjur Selatan dan desa untuk bisa dibangun sebagai kepala desa saat itu, Bapak Bupati. Begitu susah bagaimana mendapatkan anggaran. Kesadaran itu barangkali terkait dengan persoalan dasar, disparitas dan rentang kendali yang memang wujud nyata. Ini persoalan yang tidak bisa dijawab dengan seperti ini. Rentang kendali aspek pelayanan terhadap masyarakat. Cianjur Selatan itu bagian dari Cianjur, Pak. Bagaimana mungkin kami dapatkan semua itu ketika pusat pemerintah ada jauh di sana? Boleh jadi KTP gratis, tapi kemudian kenapa untuk satu KTP bisa menghabiskan 200.000, 300.000, bahkan mungkin 500.000? Bukan persoalan harga KTP-nya, Pak. Akan tetapi biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan itu lebih besar daripada yang sesungguhnya. Sudah berapa ribu masyarakat Cianjur Selatan mati di perjalanan karena persoalan kebutuhan penanganan medis yang cepat dan tepat tidak pernah didapatkan. Ibu-ibu hamil, ibu-ibu melahirkan di perjalanan mati sia-sia. Ini tanggung jawab moral. Kalau hari ini tidak pernah berpikir untuk dituntut tentang tanggung jawab kepemimpinan, suatu saat saya yakin siapapun yang berpikir yang jadi pemimpin akan dituntut kepemimpinannya terkait dengan bagaimana masyarakat terabaikan karena kebutuhan-kebutuhan tadi. Pada hari ini Pak Bupati, Pak Pimpinan DPRD, kami sangat berbahagia dan kami tidak bisa, ucapan saya tidak bisa mewakili bagaimana kebahagiaan ketika hari kemarin pimpinan DPRD, Pak Bupati menandatangani surat persetujuan bersama. Ternyata Allah memberikan taufik pada hari itu, Pak, terhadap tangan-tangan Bapak. Tangannya akan bersejarah sampai
ratusan tahun yang akan datang kalau kemudian nanti Cianjur Selatan mekar. Dari situlah kami akan berangkat, Pak. Dengan tanda tangan Bapak itulah kami akan berangkat. Akan berangkat di Jawa Barat. Dan saya yakin Bapak Wakil Ketua DPD sudah menunggu di sana. Pak AB sudah menunggu di Jawa Barat untuk bagaimana membantu kami tentang proses di tingkat provinsi. Dan kemudian kami juga akan memohon meminta, dan saya yakin karena Pak AB ini sudah berjanji, Pak. Saya yakin Bapak tidak lupa. Seperti Pak selesai dulu di Cianjur, urusan provinsi, urusan saya, gitu kan? Betul, Pak? Ya, urusan provinsi, orang Cianjur, tokoh terkemuka di Jawa Barat, wakil ketua DPRD, pimpinan DPP, ini aset kita. Dan saya merasa sangat berbesar harapan dan merasa yakin, percaya diri, Pak, untuk ke provinsi ada Bapak salah satu yang mengawal ini. Dan kemudian saya katakan sekali lagi, tidak bisa ucapan ini mewakili kebahagiaan. Hanya Allah yang akan membalas segala kebaikan tersebut. Bapak-bapak sekalian, tentu kami tidak akan selesai di euforia seperti kemarin, Pak. Kebahagiaan itu tidak bisa tergambarkan dengan kata-kata. Akan tapi kemudian kami sadar, yang kami kejar itu bukan hanya kertas, Pak. Bukan hanya tanda tangan, bukan hanya administrasi. Sejak kemarin tanda tangan saya sebagai Ketua Umum Presidium Pemekaran Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul sudah mulai berpikir bagaimana untuk melangkah selanjutnya. Minimal ada dua hal. Bagaimana proses administrasi tetap berjalan berlangsung tahap demi tahap sampai di pusat, sampai menunggu RPP disahkan oleh Presiden dan moratorium kemudian dicabut. Tapi di sisi lain, proses percepatan pembangunan menjadi prioritas utama untuk bagaimana selama berproses ini pembangunan tetap berjalan. Dan kemudian kami di forum ini ingin sampaikan ke Pak Bupati, Pak pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD bahwa kami Cianjur bagian daripada Forum Jabar Selatan 5 kabupaten dan telah berhasil memberikan sebuah konsep pemikiran kepada Gubernur tahun 2010. Nah, sehingga terlahirlah Perda 28 tentang Jabar Selatan. Semua sudah ada di sana. Dan kami melalui Pak AB nanti akan meminta, akan menagih, akan membuka apa-apa saja yang ada di Perda 28. Dan disitulah sudah lengkap semuanya. Dan nantinya kami akan perjuangkan bagaimana ini menjadi regulasi turunan di tingkat kabupaten, supaya hadir juga di tingkat kabupaten ada Perda tentang percepatan pembangunan Cianjur Selatan. Setuju, Pak? Siap. Barangkali yang saya dapat sampaikan, sekali lagi saya ingin berbicara fakta. Kenapa sedikit berapi-api? Karena ternyata topik itu mahal, Pak. Dan ternyata pada sedikit kembali ke proses. Makanya hari ini saya berterima kasih kepada anggota DPP dan DPRD dan anggota DPRD periode 2014-2019 karena berangkat dari sana juga Pak Bupati sebagai eksekutif mengusulkan kepada Dewan